Upaya Maki, bongkar aliran dana korupsi, kepada oknum DPR, yang disuap 70 miliar. Maki melayangkan gugatan, pada Kejagung, dan Komisi 3 DPR RI. Sehingga sekarang saudara, indeks persepsi korupsi kita itu turun. Dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya. Tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Konflik of interest. Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus. Selalu timbul pertanyaan, kenapa DPR udah gajinya tinggi masih melakukan korupsi? Padahal sebagaimana diakui oleh Kridayanti, gajinya dan uang yang dibawa pulang itu hampir sampai di angka 400 jutaan. Masa masih kurang? Nah, kenapa itu masih terjadi? Karena pertama ya oknum-oknum tersebut pada posisi masih manusia biasa juga yang pada posisi tertentu ada sikap tamak sehingga pengen lebih kaya raya lagi. Nah, yang kedua adalah kaitannya juga memang biaya untuk menjadi pejabat publik yang seperti DPR itu kan biaya mahal, kampanye dan lain sebagainya. Ya ini pasti harus ada pemikiran kembali modal. Maka Pak setidak-tidaknya ini harus seperti sebagaimana terjadi begitu, kadang-kadang honor dan gaji DPR itu habis untuk konstituen, sementara dulu hutangnya masih banyak, tiba-tiba mau menjelang pemilu lagi gitu, sehingga butuh menutup modal dulu dan juga nanti untuk biaya kampanye pada berikutnya supaya terpilih. Nah, kemudian proses-proses berikutnya adalah terutama yang ketiga itu ketika ada privilege, ada protokol yang sifatnya ini menjadikan anggota DPR maupun pejabat itu seperti manusia setengah dewa yang diagung-agungkan dan merasa berbeda dengan rakyatnya, sehingga mereka seakan-akan harus kaya. Karena kalau tidak kaya ya nanti malah dianggap bodoh karena tidak dianggap bisa nyari duit gitu. Jadi ini tiga unsur ini sebenarnya yang kemudian mendorong seseorang oknum itu menjadi korupsi. Ya, yang jelas adalah setiap warga negara yang dipanggil diminta keterangan sebagai saksi itu pasti ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Satu, dia mendengar, mengetahui, mengalami, bahkan melihat sendiri suatu kejadian. Disitulah kita sebagai saksi. Karena itu kita minta keterangan tentang sejauh mana pemahamannya. Nanti kita akan ungkap semua setelah keterangan saksi lengkap, bukti-bukti lengkap semua yang nanti kita sampaikan pada waktu. Kemarin kami sudah sampaikan terkait dengan bahwa kami sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh. Untuk mengusut tuntas aliran dana korupsi oleh menteri dari Partai Nasdem, Maki menggugat Kejagung untuk menjerat pasal TPPU pada koruptor-koruptor tersebut. Maki menduga aliran dana tersebut sampai ke oknum-oknum DPR untuk menutupi kasus korupsi besar ini. Maka dari itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menggugat Kejaksaan Agung beserta Komisi 3 DPR terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu dilayangkan karena Kejagung tidak menjerat mantan Menkominfo Johnny Plate dan kawan-kawan dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dengan dikenakannya pasal tindak pidana pencucian uang, aliran dana hasil korupsi dapat diketahui kemana dan siapa saja yang ikut menikmati uang haram itu. Mengajukan pra-peradilan di PN Jaksel ini atas dugaan dihentikannya penyidikan pencucian uang perkara korupsi BTS Kominfo yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di PN Jaksel.
Gugatan tersebut terregister dengan nomor 62-PIT.PRA-2023-PN.JKT, Sel. Tergugat dalam hal ini, Jaksa Agung dan Jampitsus Kejagung. Turut tergugatnya, Komisi 3 DPR RI. Boyamin mengaku telah menyambangi Kejagung beberapa waktu lalu untuk meminta agar para tersangka dikenakan pasal TPPU. Nah, saya sudah datang ke Kejagung 2 minggu yang lalu atau lebih, lupa saya. Untuk meminta dikenakan pencucian uang keseluruhan, dan juga saya minta tidak hanya 7 orang, itu yang jadi tersangka, karena masih banyak calon tersangka, yang mestinya yang bisa dikaitkan dengan dugaan korupsi BTS Kominfo, ujarnya. Boyamin mengatakan, masih ada sejumlah nama yang turut terlibat dalam kasus ini, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun telah mencantumkan nama-nama itu dalam gugatan pra-peradilan. Karena masih banyak calon tersangka, mestinya yang bisa dikaitkan dengan dugaan korupsi BTS Kominfo. Nah, siapa-siapa orang itu, ada di dalam sini, tapi bisa dibacanya nanti kalau sudah sidang. Kalau inisial bolehlah, ada beberapa nama, kata Boyamin. Tak hanya itu, Boyamin juga menyebut, ada beberapa pihak yang diduga menerima saweran, dalam kasus korupsi BTS. Boyamin mengatakan, dalam kasus ini ada klaster penerima saweran, dan klaster mengalirkan saweran. Terus ada juga saya katana, sisi menerima saweran, ini diduga yang gedung utaranya Kejagung, diduga 70 miliar rupiah, dan gedung utara agak kanan, 50 miliar rupiah, dan 3 miliar rupiah, ke oknum pejabat di Kementerian Kominfo. Jadi, ada klaster penerima saweran, dan saweran ini ada orang yang diduga mengalirkan, dan itu kita punya datanya, dan saya masukkan di sini, siapa yang mengambil dan menyerahkan, dan menerimanya di mana, ada, ujarnya. Mestinya ini siapa? Lembaga-lembaga yang mengawasi, tapi kemudian malah diduga tidak mengawasi, karena diduga dapat saweran. Jadi ada 2 klaster, klaster pemborong yang lebih besar, plus ditambah lagi klaster supplier barang, terus penerima saweran, yang diduga harusnya mengawasi, tapi tak mengawasi, imbuhnya. Sebelumnya, Maki telah mengirimkan surat pernyataan, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk didistribusikan kepada Komisi 1 DPR. Surat itu berisikan pernyataan, yang perlu ditandatangani anggota Komisi 1, buntut kasus proyek pengadaan BTS Kominfo. Surat itu dilayangkan oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman, ke Sekretariat Jenderal DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.